Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Dite perkenalannya. Uh, saya melanjutkan dari presentasi yang sudah disampaikan oleh Dr. Jarir tentang obat anti viral untuk SARS-CoV-2 ini. Jadi untuk yang sesi kedua ini, kami akan membahas salah satu antiviral yang disebutkan oleh Pak Presiden, yaitu Avigan, yang sebenarnya untuk nama generiknya adalah Favipiravir. Jadi dalam salah satu artikel populer di media, jadi mungkin teman-teman atau Bapak Ibu mungkin juga sudah pernah membaca di beberapa media Indonesia juga yang menyebutkan bahwa Favipiravir ini salah satu kandidat untuk treatment SARS-CoV-2 ini. Dari media ini, teman-teman bisa melihat bahwa biasanya judul-judul di media adalah sangat spektakuler gitu ya. Jadi menjanjikan sesuatu yang sangat luar biasa. Cuman dari segi semangat untuk dari Cochrane Indonesia sendiri adalah untuk memberikan informasi yang lebih berimbang berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang mendukung. Jadi salah satu artikel ini dia mensitasi salah satu penelitian yang akan saya presentasikan setelah ini, yaitu salah satu penelitian dilakukan di Cina. Mungkin slide. Jadi judul penelitiannya adalah experimental treatment. Eksperimen treatment Favipiravir untuk terapi COVID-19. Ini desainnya adalah open label study. Tapi sebelum saya mengarah ke studi lebih lanjut, saya akan memberi satu pengantar. Yang pertama adalah tentang apa itu Favipiravir. Jadi Favipiravir ini adalah salah satu obat yang sebenarnya sudah cukup lama. Jadi sekitar tahun 2013-2014 itu sudah mulai dilakukan penelitian klinisnya. Jadi Favipiravir ini adalah kompetitif substrat inhibitor dari salah satu enzim replikasi virus. Jadi apabila diberikan obat ini maka akan menghambat replikasi virus di sel. Nah, di sini sebenarnya studi-studi untuk Favipiravir ini adalah indikasinya untuk pengobatan influenza sebenarnya. Nah, sudah banyak sekali fase 2 dan fase 3, maksudnya beberapa studi yang sudah selesai sebenarnya tahun 2018 dan 2019, namun sampai saat ini berdasarkan review artikel bulan Mei 2019 belum ada sama sekali artikel-artikel yang dipublish dari penelitian-penelitian yang sudah selesai ini. Kemudian obat ini sebenarnya sudah di-approve oleh Jepang. Jadi hanya negara Jepang yang meng-approve obat ini untuk diaplikasikan pada kalau di sini disebutkan adalah pada infeksi yang sifatnya novel, jadi yang belum pernah muncul. Kemudian juga re-emerging influenza yang resisten terhadap agen-agen antiviral yang ada. Dan juga dari beberapa studi disebutkan bahwa Favipiravir ini bersifat teratogenik di hewan. Jadi ini pengantar untuk Favipiravir. Nah, ini adalah studi Favipiravir untuk SARS-CoV-2 yang saat ini sedang dilakukan. Jadi hanya satu memang studi yang sudah komplit atau sudah dilaporkan adalah yang akan kita bahas siang ini, yaitu adalah ini. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Cuman di sini kita bisa lihat bahwa ada sekitar belasan studi yang sedang berjalan. Seperti yang sudah disampaikan Dr. Jarir, bahwa kita berharap dalam waktu 1-2 bulan ini kita bisa melihat bagaimana efficacy dan safety dari profil dari obat ini. Gitu. Jadi karena kebetulan kan Bapak Presiden juga kemarin dalam pidatonya menyebutkan untuk menggunakan Avigan sebagai salah satu alternatif pengobatan SARS-CoV-2 ini. Nah, apabila kita membahas artikel ini menggunakan metode open label non-RCT gitu. Jadi bedanya dengan penelitian yang disampaikan oleh Dr. Jarir adalah bahwa penelitian ini menginklusi pasien-pasien yang memiliki gejala ringan. Jadi kalau kita lihat di sini, inklusi kriterianya adalah
usia 16 sampai 75 tahun, kemudian positif novel coronavirus dengan swab atau blood sample dengan PCR, kemudian onset tadi yang saya sebutkan treatmentnya adalah kurang dari 7 hari. Jadi saat-saat awal dari proses penyakit ini. Kemudian dia karena sifatnya ini teratogenik, jadi studi ini mensyaratkan pasien untuk mengkonsumsi kontrasepsi. Kemudian juga tidak mengalami kesulitan untuk menelan pil ini. Sedangkan untuk eksklusi kriterianya, perbedaannya dengan yang disampaikan oleh Dr. Jerry adalah ini mengeksklusi pasien-pasien yang memiliki gejala yang sangat berat. Jadi di sini sebutkan untuk kriteria gejala yang berat seperti respiratory rate-nya lebih dari 30 kali, saturasinya kurang dari 93%, kemudian indeks oksigenasinya kurang dari 300 mm Hg, kemudian ada tanda-tanda gejala gagal nafas, kemudian shock, kemudian gagal multi organ yang membutuhkan treatment ICU itu juga dieksklusi dari penelitian ini. Kemudian ada chronic liver disease dan kidney disease juga dieksklusi. Kemudian alergi terhadap antiviral yang diujikan di sini. Kemudian adalah wanita hamil menyusui, kemudian positif tes kehamilan, kemudian ada baru saja keguguran dan juga dalam waktu 2 minggu setelah melahirkan. Kemudian juga yang dieksklusi adalah berpartisipasi di clinical trial yang lain yang sedang berjalan. Ini metode untuk penelitian ini. Semoga Bapak Ibu bisa melihat ini ya tabelnya. Jadi studi ini dilakukan di satu center saja. Itu disebutnya senternya adalah The Third People's Hospital di Shenzhen di China. Uniknya di sini adalah bahwa rekrutmen atau pengelompokan pasien itu tidak dilakukan dalam waktu bersamaan antara kontrol dan treatment group. Jadi untuk treatment groupnya di sini adalah si favipiravir. Ini dibandingkan dengan liponavir dan ritonavir. Jadi dibagi menjadi 2 kelompok. Cuman tadi yang saya sebutkan bahwa rekrutmen dari pasiennya ini adalah dilakukan tidak bersamaan. Jadi mereka melakukan rekrutmen pasien untuk kontrol dahulu, yaitu dilakukan pada tanggal 24 Januari sampai 30 Januari 2020. Kemudian setelah mendapat sekitar 45 pasien, mereka kemudian beralih untuk merekrut pasien-pasien untuk kelompok terapi, yaitu dengan favipiravir. Dari proses rekrutmen ini diperoleh untuk kontrol untuk liponavir dan ritonavir diperoleh sekitar 45 pasien. Sedangkan untuk kelompok terapi untuk favipiravir itu didapatkan 35 pasien. Kemudian karena ini sifatnya tidak di random ya, tadi kan karena berbeda waktu rekrutmen dan juga ini juga tidak dilakukan randomisasi. Ini kemudian dibandingkan untuk melihat primary endpoints yang akan saya sampaikan di slide berikutnya. Dan juga disampaikan bahwa setiap pasien akan mendapat terapi untuk interferon alfa 1 beta 60 mikrogram per 12 jam. Kemudian juga standarnya termasuk pemberian oksigen, kemudian rehidrasi, elektrolit, antipiretik, kemudian analgesik dan juga antiemetik. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa regimen untuk favipiravir adalah pada hari pertama diberikan loading dose 1.600 mg yang diberikan 2 kali sehari. Kemudian dari hari ke-2 sampai 14 diberikan 600 mg 2 kali sehari. Kemudian untuk yang kelompok kontrol yang lopinavir, ritonavir itu sama seperti yang disampaikan Dr. Jerry menggunakan dosis 400 dan 100 mg diberikan hari pertama sampai hari ke-14 2 kali sehari. Kemudian ini adalah yang primary endpoint atau yang dicek untuk melihat efikasi dan safety dari favipiravir. Jadi di sini dia ingin melihat time to viral clearance. Jadi kapan atau berapa lama virus ini akan hilang dari dari tubuh pasien. Ini dilakukan dengan RT-PCR 2 kali dengan interval 24 jam. Jadi hasilnya harus negatif 2 kali dengan jarak 24 jam. Kemudian
yang dinilai lagi adalah untuk efikasi adalah improvement dari chest CT scan pada hari ke-14 terapi. Jadi di sini ada agak complicated untuk apa namanya untuk melihat improvement dari CT scan atau menilai hasil CT scan. Cuman akan saya jelaskan secara lebih detail di sini bahwa CT scan ini akan di-assess atau di-assess oleh medical diagnostic radiographers. Jadi radiografer, kalau mungkin secara terminologi mungkin ini radiographers, bukan radiologis. Kemudian dia yang bagus adalah di sini dia blind terhadap kelompoknya. Jadi tidak tahu mana yang dimasukkan ke dalam control group dan mana yang dimasukkan ke dalam treatment group. Kemudian dilakukan secara serial hari ke-4, 9, dan 14. Kemudian mereka akan mengkategorikan sebagai improve, constant, dan worse untuk hasil CT scan ini. Nah, cara scoringnya adalah mereka melihat dua hal. Yang pertama adalah radiological scale. Jadi mereka akan menilai seperti apa gambaran radiologisnya. Yang untuk nilai skor 1, dia disebut sebagai normal. Kemudian 2, apabila ditemukan ground glass appearance di di parunya. Kemudian untuk nilai 3 ada konsolidasi. Kemudian yang item kedua yang dinilai adalah distribusi lesi pada paru berdasarkan zona dari paru-paru. Jadi paru-parunya dibagi menjadi 3 zona, upper, middle, dan lower untuk masing-masing paru. Jadi total untuk masing-masing paru ada 3 zona. Jadi kalau semua berarti ada 6 zona paru. Nah, dari tiap zona ini akan dihitung bukan dihitung tapi dinilai berdasarkan skor seperti ini terkait dengan distribusi lesi yang ada. Jadi untuk 0 itu normal, nilai 1 itu 25% abnormality, kemudian 2 itu 50-75%, kemudian 4 itu lebih dari 75%. Kemudian skor untuk setiap zona adalah radiologic scale dikali dengan scale untuk distribusi lesi. Kemudian setelah didapatkan nilai ini C, kemudian dijumlah dari 6 zona tadi, kemudian didapatkan akumulatif skor untuk chest CT scan. Jadi ini yang akan dipakai untuk menilai improvement dari pengobatan. Nah, improvement yang disebut dengan improvement di sini adalah terjadi penurunan dari skor. Jadi semakin tinggi skor berarti dia gambarnya semakin jelek. Jadi yang disebut improve adalah penurunan dari skor berapapun. Jadi tidak ada cut off-nya, tidak ada harus turun berapa skor, berapa poin, itu tidak ada. Kemudian sifat atau juga dinilai konstan berarti dia sama tetap. Kemudian worse apabila gambaran radiologis CT scan-nya itu adalah skornya meningkat. Itu untuk primary endpoint-nya. Kemudian untuk safety-nya mereka menggunakan kuesioner terkait adverse events yang dirasakan oleh pasien dan juga laboratory test. Jadi ini beberapa hal yang dinilai pada penelitian ini. Tadi saya sebutkan bahwa di sini dia menggunakan radiographers. Jadi yang sebagai yang perlu kita pikirkan adalah mengenai kompetensi dan juga pada penelitian ini tidak disebutkan agreement dari kedua radiographers ini dalam menilai scoring dari CT scan-nya. Kemudian ini subjek karakteristik dari kedua kelompok. Jadi kalau dari berdasarkan statistical analysis, jadi dari semua kriteria laboratorik maupun dari kriteria klinis dari pasien itu tidak didapatkan perbedaan yang signifikan secara statistik. Tapi kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat bahwa proporsi usia yang lebih muda kurang dari 45 tahun itu lebih tinggi di kelompok treatment atau favipiravir-nya. Kemudian untuk fever-nya, gejala demam itu lebih banyak di kelompok kontrolnya. Kemudian CRP juga lebih banyak di kelompok kontrol. Kemudian untuk lymphocyte count tampaknya lebih tinggi di favipiravir. Kemudian di sini tidak dilakukan penilaian atau measurement untuk viral load saat pasien datang. Kemudian juga tidak dilakukan chest CT scan pada saat awal masuk. Karena memang untuk CT scan sendiri bukan kriteria untuk diagnosis untuk COVID-19 ini. Karena di sini dilakukan swab langsung.
Kemudian ini sebagai results. Yang pertama adalah viral clearance yang saya sebutkan tadi. Jadi dengan Kaplan-Meier curve, jadi kapan viral ini bisa dihilangkan dari tubuh. Nah, dari sini, dari analisis ini didapatkan bahwa viral clearance untuk FPV adalah mediannya adalah 4 hari. Jadi setelah 4 hari virusnya hilang, itu dicek dengan swab dan dilakukan RT-PCR. Dibandingkan dengan kelompok kontrol liponavir dan juga ritonavir yang viral clearance-nya sekitar 11 hari gitu. Ini untuk primary outcome yang pertama. Kemudian dari analisis multivariate analysis disebutkan bahwa untuk viral clearance FPV ini 3 kali lebih besar untuk mendapatkan viral clearance bila dibandingkan dengan kelompok kontrol. Bisa dilihat di sini, odds ratio sekitar 3. Jadi dengan treatment FPV dibandingkan dengan liponavir dan ritonavir, viral clearance 3 kali lipat lebih gitu di kelompok treatment. Kemudian bisa dilihat di sini juga T lymphocyte ini sebagai prediktor untuk viral clearance pada penelitian ini. Kemudian primary outcome yang kedua adalah chest CT scan improvement. Nah, di sini seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa CT scan-nya dilakukan secara serial pada hari ke-4, 9, dan 14, meskipun tidak ada CT scan di hari pertama rekrutmen atau diagnosis. Di sini dihasilkan bahwa pada hari ke-14 itu perbedaan proporsi pasien yang mengalami improvement itu secara statistik signifikan antara kelompok treatment dan kelompok liponavir. Jadi sekitar 91% dari kelompok treatment atau favipiravir ini mengalami improvement dari CT scan-nya dibandingkan hanya 28 pasien atau sekitar 62%. Cuman di sini saya tidak mendapatkan nilai absolut berapa sih scoring yang sebenarnya diperoleh oleh setiap pasien, itu tidak disampaikan karena dia langsung mereka mengkategorikan dalam 3 kategori ini. Kemudian mungkin juga perlu dipikirkan bahwa mungkin improvement dari segi scoring absolut mungkin akan lebih menunjukkan akurasi dari penilaian ini dibandingkan dengan menggunakan kategorikal seperti ini. Kemudian juga di sini didapatkan bahwa demam itu adalah prediktor untuk CT scan improvement pada penelitian ini. Kemudian untuk safety profile-nya, mereka menyimpulkan bahwa favipiravir ini cukup ditoleransi oleh pasien dan memiliki adverse event yang lebih sedikit dibandingkan dengan liponavir dan ritonavir. Dan dinilai adalah di sini diare, muntah, kemudian nausea, rash, liver kidney injury, dan yang lainnya. Dan sebelumnya di method mereka menyebutkan akan menilai secara laboratoris, tapi dari data yang dipresentasikan tidak ditemukan adanya data-data laboratoris yang dinilai. Kemudian mereka juga mengakses hubungan antara viral clearance dan juga improvement dari chest CT scan. Nah, kalau bisa dilihat di sini, untuk sumbu X adalah kategori dari viral clearance-nya. Jadi, yang ini adalah viral clearance untuk yang viral yang hilang kurang dari 7 hari. Ini yang viral kelompok yang viralnya hilang lebih dari 7 hari. Di sini bisa dilihat bahwa viral yang hilang lebih cepat ini memiliki proporsi pasien dengan CT scan yang improve. Ini cukup make sense. Jadi setelah hilang virusnya, jadi kemungkinan diharapkan terjadi perbaikan dari chest CT scan. Jadi secara dari penelitian dapat disimpulkan bahwa favipiravir ini 3 kali lebih efektif dalam viral clearance dibandingkan dengan LPV dan RTV atau liponavir dan ritonavir. Kemudian juga CT scan-nya juga disebutkan bahwa 3 kali lipat juga lebih efektif untuk improvement dari CT scan-nya. Itu untuk kelompok treatment. Kemudian juga dari segi safety, FPV ini cukup tolerable dan safe.
Yang menarik lagi adalah di penelitian ini adalah adanya karena dia menggunakan sampel pada early gejala. Jadi muncul hipotesis apakah apabila antiviral yang diberikan lebih awal akan memberikan outcome yang lebih baik di pasien itu. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini memiliki resiko selection bias yang cukup tinggi. Kenapa? Yang pertama adalah karena ini non-randomized. Kemudian rekrutmen pasien ini dilakukan di waktu yang berbeda. Jadi yang pertama yang direkrut adalah pasien kelompok kontrol dahulu. Jadi kelompok kontrol direkrut, kemudian diberikan treatment, kemudian diperoleh hasilnya seperti apa. Kemudian setelah selesai, kemudian dilakukan kelompok terapi. Jadi kemungkinan nanti ada semacam selection bias di sini terkait pemberian atau assessment dari outcome dari pasien. Kemudian juga di sini di kelompok treatment atau favipiravir, proporsi kelompok subjek yang berumur lebih muda itu lebih banyak dibandingkan dengan kelompok kontrol. Jadi mungkin bisa berakibat bahwa outcome-nya mungkin sedikit lebih baik karena adanya pasien yang lebih muda. Kemudian juga perlu diperhatikan adalah di sini penelitian dengan menggunakan sampel size yang cukup kecil. Kemudian scoring dari chest CT scan, mereka menggunakan kategorikal. Mungkin akan lebih baik apabila absolute scoring itu digunakan untuk menilai perbaikan dari CT scan-nya sehingga lebih akurat. Kemudian titer viral di saat diagnosis juga tidak dinilai. Yang kemungkinan besar titer virus di awal ini memiliki atau mempengaruhi outcome dari pasien. Jadi seharusnya ini juga mungkin perlu dinilai di awal. Kemudian general clinical outcomes juga tidak di-assess. Jadi di sini hanya menilai tadi yang saya sebutkan adalah viral clearance, juga kemudian CT scan dan juga safety, tapi berbeda dengan yang disampaikan oleh Dr. Jayari sebelumnya yang menilai clinical outcomes dari pasien, ini sama sekali tidak menilai clinical outcomes dari pasien. Ini beberapa hal yang harus diperhatikan dari penelitian ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan penelitian favipiravir atau Avigan yang menurut pemerintah akan digunakan pada pengobatan SARS-CoV-2 ini. Mungkin demikian Dr. Dite.